Langsung saja Miss Nova akan ingatkan kembali secara cepat. Jadi 2Y di sini disebut suku ya, min 3 di sini disebut konstanta. Suku itu terdiri dari konstanta dan variabel. Nih, variabelnya Y. Terus 2 di sini adalah koefisien. Lalu min 3 di sini adalah konstanta. Nah, di sini jika ada sama dengan lalu di sebelahnya ada koefisien lagi, maka keseluruhan ini bisa dikatakan persamaan linier satu variabel. Kenapa satu variabel? Karena di sini variabelnya hanya ada Y saja. Gitu. Untuk menyelesaikan SPLDV ini, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier satu variabel ini, caranya 2Y dilihat ya, suku yang ada variabelnya 2Y di sebelah kiri sudah positif, maka dia tidak usah dipindah. Lalu di sini ada angka minus 3, dia wajib dikelompokkan dengan sesama konstanta, jadi sesama angka yang nggak ada variabelnya. Maka minus 3 harus dipindah ke kanan, jadi 5 plus 3. Di sebelah kiri 2Y tetap gitu. Nanti penyelesaiannya 2Y sama dengan 5 plus 3. Jadi minus 3 dipindah ruas ke kanan, dia akan berubah tanda menjadi positif 3. Begitu. Itu basicnya dari PLSV atau persamaan linier satu variabel gitu. Jadi kita menyamakan ini ya, aljabar dengan aljabar. Biasanya bentuknya seperti ini. Lanjut, nah ini contohnya. Tentukan yang merupakan persamaan linier satu variabel dan beri alasannya. Misalnya ini. Ini dilihat ya, tentukan yang merupakan PLSV itu yang satu variabel saja. Nomor 1 jelas bukan, karena di sini ada 3 variabel. Dia tidak bisa dikatakan masuk PLSV. Oke adik-adik, maaf ya tadi ada gangguan sebentar. Jadi X, Y, Z itu bukan persamaan linier satu variabel karena di situ variabelnya ada 3. Lalu yang X plus 9 dia bisa disebut persamaan linier satu variabel karena variabelnya ada X. Yang nomor 3 bukan karena ada P kuadrat Q kuadrat. Yang nomor 4 juga bukan karena variabelnya di sini ada X kuadrat dan X. Nah, mereka itu berbeda. Yang nomor 5 bukan, nomor 6 iya karena ada X saja, nomor 7 iya karena ada X saja, nomor 8 iya juga karena kalau dikaliin kalian bakal ketemu variabelnya di kiri ada X dan di kanan ada X. Nomor 9 bukan ya karena nanti akan menghasilkan X kuadrat dan X di tengah. Nomor 10 bukan juga karena dia kalau dikaliin akan menghasilkan X dan X kuadrat gitu. Jadi yang betul-betul dalam persamaan itu hanya ada satu huruf, nggak boleh beda, kayak satunya ada pangkat, satunya enggak, nah itu sudah berbeda. Itulah persamaan linier satu variabel. Nah, penyelesaiannya itu disebut himpunan. Metode penyelesaian persamaan linier satu variabel yang pertama bisa memakai substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y plus 2 sama dengan 5. Jika Y variabel pada bilangan asli. Nah, penyelesaiannya seperti ini.
Tinggal plus 2 di sini dikelompokkan bersama angka di sebelah kanan. Jadi plus 2 pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi minus 2. Nanti ditulis bawahnya Y sama dengan 5 minus 2. Maka bawahnya lagi ditulis Y sama dengan 3. Nah, itulah penyelesaiannya. Penyelesaiannya 3. Y-nya sama dengan 3. Nah, ini contoh soal ya. Oh ya, untuk Kayla dan Carlito silakan bisa foto soal ini. Nanti soal ini akan Miss jadikan tugas harian. Silakan bisa difoto. Bisa mulai dikerjakan dulu ya. Buat latihan. Nah, nanti Miss Nova juga akan share soal ini ke classroom juga. Sudah ya? Halo? Sudah, Miss. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa memulai lebih dahulu. Ini menyelesaikan. Jadi seperti nomor 1, Miss Nova kasih contoh 4 min A sama dengan 2. Maka yang kita cari adalah nilai A-nya nanti berapa. Dilihat di sini A-nya masih negatif, maka yang harus dipindah adalah hurufnya. Tapi kalau hurufnya sudah positif, dia dibiarkan saja di ruas dia berada gitu. Seperti nomor 2 itu hurufnya kan hanya ada B ya. Kita ngomong huruf itu variabel. Variabelnya hanya B. Dan B-nya di situ sudah positif karena di depannya tidak ada tanda minus ya, maka yang dipindah hanya angka 5-nya, plus 5. Dia harus dipindah ke ruas kanan, jadi negatif 5. Maka penyelesaiannya nanti menjadi B sama dengan 15 minus 5. B sama dengan 15 dikurang 5 yaitu 10. Nah, B sama dengan 10, itulah hasilnya. Tapi nomor 1 ketika variabelnya A-nya negatif, maka yang harus dipindah adalah A-nya. Jadi pindah ke ruas kanan dan 2-nya pindah ke kiri. Jadi bertukar posisi dengan 2 ya. Maka 2 pindah ke kiri jadi minus 2 dan min A pindah ke kanan jadi plus A. 4 minus 2 sama dengan 2 ya hasilnya. Nah, itu nanti ditulis di bawahnya. Hasil dari 4 dikurang 2 yaitu 2 sama dengan A. Nah, gitu. Jadi posisi angka harus dengan angka dalam satu ruas dan posisi variabel harus dengan variabel dalam ruas yang lain gitu, lawan ruasnya. Nah, ini. Oke. Ini ada cara yang lain ya teman-teman. Jika di ruas kanan tidak hanya ada satu suku atau satu konstanta, misalnya dua-duanya bentuknya seperti ini, 4x min 3, satunya 3x plus 5. Nah, kalian bisa melihat konstanta di sini. Perhatikan ada minus 3 di kiri, ada plus 5 di kanan. Ambillah yang paling kecil yaitu min 3. Nah, kita mau meniadakan minus 3, maka di sini harus ditambah plus 3 agar hasilnya 0. Ketika bawahnya di sini sudah ditambah plus 3, maka di kanan juga harus ditambah plus 3. Nanti hasilnya 4x sama dengan 3x plus 8. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, x dengan x-nya dikelompokkan satu ruas. Jadi 4x dikurang 3x sama dengan 3x min 3x plus 8. X sama dengan 8. Nah, himpunannya 8. Jadi yang kita cari tahu nilainya itu X-nya gitu, teman-teman. Ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kelompokkan suku yang sejenis yang sama-sama X. Jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Jika pindah ruas, maka tanda berubah.